Yang terhormat Ketua Pelaksana Seminar Kepemudaan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Bapak Ustaz Muhammad Fadil Akbar SPDI, dan yang terhormat Bapak Camat Koja yaitu Bapak Syamsul Rijal Kadafi MAB. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat menghadiri kegiatan seminar kepemudaan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2023 yang dimana telah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Mudah-mudahan dengan diselenggarakan kegiatan seminar kepemudaan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, para pemuda-pemuda bangkit untuk mengisi daripada kemerdekaan bangsa Indonesia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para peserta sekalian, kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya, yaitu sebelum kita mulai kegiatan ini, kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Prof. Ustaz Haji Komar. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah amma ba'd. Kami selaku Ketua Panitia Pelaksana pertama mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada Bapak Camat yang telah memberikan kami izin fasilitas di Aula lantai 5 ini untuk bisa menyelenggarakan seminar kepemudaan yang diadakan oleh Divisi Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama di bawah MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada para donatur yang tidak mengikat, yang telah memberikan beberapa finansialnya untuk kegiatan ini. Besar harapan kami para donatur, mudah-mudahan khususnya Bapak Camat, Bapak Samsul Rijal Kadafi, dan juga seluruh peserta dan MUI Kecamatan Koja beserta jajarannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, dan juga diberikan kelancaran atas segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan, tema, dan pelaksanaan seminar kebangsaan kepemudaan ini dilaksanakan oleh Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja. Tujuannya adalah berbentuk pembekalan informasi oleh narasumber terkait dengan moralitas pemuda, toleransi internal dan toleransi eksternal umat beragama, dan bagaimana nanti dari narasumber akan menerangkan tentang cara merawat NKRI dan dialog interaktif dari peserta dan narasumber. Satu lagi narasumber dari Bang Saripudin Patria sudah hadir. Ya, beliau adalah pembina dari pendamping KMKM dan pembina pondok pesantren di Marunda di Raudhah Al-Haitam yang dibina oleh Al-Habib Al-Walid Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Jubri. Tujuan daripada seminar kepemudaan ini dengan tema merajut persaudaraan untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Secara dalil hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Yang kedua bertujuan untuk meningkatkan moralitas remaja dan pemuda. Yang kita ketahui realitas yang terjadi akhir ini banyak terjadi tawuran warga, tawuran pemuda, tawuran pelajar. Ini harus diantisipasi. Kebetulan kami di Polsek juga kemarin tablik akbar, dan Kapolsek Bapak Roni juga sedang mengantisipasi tawuran baik pemuda, warga, dan juga pelajar. Juga terjadinya realitas membuli antara senior dan junior. Mentang-mentang senior yang junior, mohon maaf, ngospeknya, gojloknya dengan cara kekerasan, dengan cara anarkis, dan ini tidak dibenarkan. Kita kalau pelajar mendidik orang dengan edukasi. Kita seorang pelajar mendidik orang dengan akhlakul karimah, tidak dengan pemukulan, apalagi ditendang, dipukulin, ditampar, diinjak. Itu bukan pertama ajaran Islam, dan itu bukan ajaran kebangsaan. Kebangsaan sangat menghormati baik internal maupun eksternal. Yang ketiga bertujuan untuk menjaga keamanan dari paham anarkisme. Anarkisme adalah paham yang mengarah kepada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang lainnya. Ya, misalkan menghancurkan pot, menghancurkan jalan, ya, termasuk membakar ban dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, toleransi internal dan eksternal umat beragama. Kelima, terciptanya masyarakat khususnya di Kecamatan Koja yang tertib, santun, dan damai. Ya, ini yang sangat diperlukan, apalagi menjelang untuk adanya pemilihan legislatif dan presiden. Harus damai, harus santun. Ya, pilihan boleh berbeda, namun tetap dijaga persatuan dan kesatuan bangsa. Waktu pelaksanaan hari ini, insya Allah sebelum zuhur sudah selesai acara ini. Kira-kira itu sambutan dari pelaksana. Kami berharap, mohon maaf bila mana banyak kekurangan dari kami. Ya, insya Allah nanti peserta mendapatkan sertifikat
sertifikat yang nanti akan kami bagikan setelah acara ini selesai. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa kita lanjutkan di sesi seminar atau dialog interaktif, dan mudah-mudahan divisi KUP ini ya mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan efektif, tidak hanya pertemuan ini tapi nanti bisa memberikan sebuah perubahan dan pencerahan, baik perubahan kognitif, perubahan afektif, dan perubahan psikomotorik. Itu saja, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para kiai, para asatidzah, segenap pengurus MUI Kecamatan Koja, wabil khusus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kecamatan Koja, Bapak Insinyur Haji Andi Muhammad Yusuf. Yang kami hormati Bapak Camat Koja, Bapak Samsurijal Kadapi MAP, yang insya Allah nanti akan hadir bersama kita. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Kiai Haji Lutfi Ahmad selaku narasumber kita pada kesempatan pagi ini. Hadirin hadirat, para peserta seminar kepemudaan, para remaja yang hadir di kesempatan pagi ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya. Di pagi hari ini kita sama-sama dapat kumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam sebuah acara seminar kepemudaan yang dilaksanakan atau yang menjadi program bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Kecamatan Koja. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Berharap mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para peserta seminar yang kami hormati, kegiatan seminar kepemudaan ini merupakan program bidang Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama MUI Kecamatan Koja. Untuk pertama kalinya MUI Kecamatan Koja ini mengadakan kegiatan seminar seperti ini, yang pesertanya kita undang dari para remaja, para pelajar SMK
SMK, remaja masjid, ormas Islam, ya, ormas pemuda. Kalau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, kami pernah juga mengundang para GKM masjid. Dan umumnya kegiatan yang pernah kami lakukan bersifat umum. Seperti tadi malam kita mengadakan kegiatan di Kelurahan Koja, itu sifatnya umum, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja gabung semua. Dan kegiatan taklim. Pernah juga mengundang para ketua-ketua masjid, tokoh-tokoh masyarakat, dan untuk kegiatan kali ini kami mencoba mengundang para remaja, para pemuda, para siswa-siswi. Di samping memang hari ini momentumnya adalah dalam rangka Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kami berharap dari kegiatan ini nantinya para remaja, para siswa-siswi, para pemuda mampu memiliki wawasan kebangsaan, meningkatkan jiwa nasionalisme, di samping tentu saja meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang yang beragama Islam atau seorang yang beragama. Imam Syafi'i pernah berkata pesan dalam sebuah makalahnya, beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, kehidupan seorang pemuda, pemudi itu harus disertai dengan ilmu dan takwa. Maka para pemuda yang menjadi harapan bangsa sebagai generasi penerus bangsa harus benar-benar mempersiapkan diri, baik dari aspek keilmuan, wawasan maupun dari aspek keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena zaman yang akan dialami oleh para pemuda sekarang, para remaja sekarang itu nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Kalau sekarang ini masanya orang tua kita, sekarang aja udah banyak ujiannya, godaannya, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang tua kita. Nah, masa yang akan dialami oleh para remaja sekarang nanti 10 tahun ke depan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau sekarang anak remaja masih banyak mengandalkan orang tua, ya kan? Belum masanya untuk berkiprah secara langsung. Sekarang masanya orang tua kita. Nanti kalau para remaja-remaja sekarang 10 tahun yang akan datang. Kalau sekarang yang kemudian 17 tahun, misalnya 18 tahun, 10 tahun yang akan datang, kemudian 27 tahun. Nah, itulah mulai merasakan kehidupan yang sebenarnya. Sudah berumah tangga, sudah terjun di masyarakat, tantangan, godaan, hambatan, baik dari dalam diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Itulah nanti kita akan benar-benar mengalami kehidupan yang sebenarnya. Begitu berat ujian, hambatan, tantangan, maka dari sekarang harus benar-benar dipersiapkan, baik ilmunya maupun keimanannya. Jangan sampai nanti salah jalan. Ketika menghadapi ujian, diterpa dengan ujian yang berat, nggak kuat, akhirnya salah jalan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Inilah salah satu harapan daripada kegiatan ini, dan mudah-mudahan MUI Kecamatan Koja dapat terus berkiprah membangun sinergitas, berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ke depan, baik formal maupun non formal. Kalau nanti kegiatan ini berjalan sukses, mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, mengundang para remaja, pelajar, siswa, siswi, remaja masjid, musola, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini merupakan kegiatan awal pertemuan pertama dan bisa berlanjut lagi nanti ke depan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini saja barangkali yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ya Ketua MUI Kecamatan Koja Bapak Ahmad Gojali, kemudian narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Kutsi Ahmad, Bapak Sarifudin Patria SE, kemudian moderator Bapak Ustaz Muhammad Kadafi MA, serta unsur siswa SMK, unsur remaja masjid, ormas Islam, ormas kepemudaan, serta Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan bakti saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua serta adik-adik semua yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nasihat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara kegiatan seminar kepemudaan MUI tingkat Kecamatan Koja pada hari ini. Saya menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Bapak Camat berhalangan hadir dan menugaskan saya untuk mewakilinya. Semoga pertemuan pada pagi ini akan membawa kebaikan yang lebih banyak sekali untuk kita di akhirat kelak. Dan nanti adik-adik dapat menyimak dari moderator kita. Semoga nanti adik-adik dapat bertanya secara langsung dengan moderator pada forum tanya jawab. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar, sukses dan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap bismillah, kegiatan seminar kepemudaan MUI tingkat Kecamatan Koja saya buka. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan daripada Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Ibu Dewi SN Marliana Sarjana Hukum selaku perwakilan daripada Bapak Camat yaitu Bapak Syamsul Jalkada BMAP. Mudah-mudahan setelah setiap apa yang diberikan sambutannya dari Ketua Pelaksana hingga Ketua Ibu Kecamatan Koja sampai dengan Camat Kecamatan Koja mendapatkan sebuah kebaikan buat kita semua. Dan untuk melengkapi kegiatan ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pelaksanaan seminar kepemudaan, kita mari mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan doa penutup terlebih dahulu yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram yaitu Kiai Haji Muhammad Ayub Sarjana Agama. Kepada beliau tafadhol masykur. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa semoga acara ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kalau suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah acara ini jalan lancar dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا الله لك الحمد كما عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka sedang kemuliaan ya Allah dan juga dalam acara sumpah pemuda ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi yang bertaat kepada-Mu ya Allah, yang berguna bagi agama bangsa dan negara kami ya Allah. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang senantiasa membela kebenaran ya Allah, menunjukkan persatuan atas semuanya ya Allah. Ya Allah, bimbing kami sebagai pemuda-pemudi ya Allah, banyak kesalahan ya Allah. Jadikanlah kami penerus generasi yang akan membimbing, yang akan membangun bangsa kami ya Allah. Jadikanlah kami yang bermanfaat buat agama, bangsa dan kami ya Allah. Kelak kami akan menjadi pemimpin yang berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan keadilan untuk bangsa negara yang kami cintai ya Allah. Capai ridha-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, dengan tunjuk pada pemimpin kami ya Allah, pemimpin bangsa kami ya Allah, agar menyatukan karena sumpah muda kami ya Allah. Kami generasi muda yang senantiasa cinta karena ya Allah, hubul batal minal iman. Allahumma adal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah masuklah acara inti kita pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu pelaksanaan seminar kepemudaan yang insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi. Setiap satu sesinya yaitu selama 30 menit, dan untuk sesi pertama insya Allah akan dibawakan selaku moderator Bapak Mukarram Ustaz Muhammad Kadafi MPD. Insyaallah narasumbernya yaitu Fadilatul Mukarram Dr. Kiai Haji Kusi Ahmad MPD. Dan yang kedua, sesi yang kedua yaitu moderator Fadilatul Mukarram M. Fadian Akbar SPD, dan narasumber kita yaitu Fadilatul Mukarram Ustaz Syarifuddin Fadria SE. Dan insyaallah untuk sesi pertama yaitu akan diisi oleh narasumber kita yaitu Dr. Kiai Haji Kusi Ahmad MPD, dan kepada moderator kita untuk masuk mengisi kursi yang telah disediakan untuk kegiatan seminar kita yaitu Prof. Ustaz Muhammad Kadafi MPD. Kami persilakan, tafadhol Masya. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak MC kita, Bapak Ustadz Fajar Supriyadi, SPDI, yang barusan sudah membuka acara. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu yang meriah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Kita tentunya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang ini, kita di pagi hari ini dapat berkumpul dalam keadaan bahagia ya. Kira-kira bahagia ini? Alhamdulillah. Tentunya sudah sarapan semua ya. Ini bagaimana ceritanya ya? Mudah-mudahan nanti bisa sarapan insyaallah. Mudah-mudahan acara kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Insyaallah saya akan membantu sesi pertama daripada seminar kita terkait dengan tema merajut persaudaraan, menguatkan nilai-nilai kebangsaan pada acara seminar kepemudaan MUI Kecamatan Koja. Baik, yang pertama tentunya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari pemateri kita, alangkah lebih baiknya kita sedikit mengenal lebih dalam siapakah gerangan kira-kira begitu yang ada di samping kita ini. Memang kalau dari jauh Pak Kiai ini sangat menawan, insyaallah. Mudah-mudahan memberikan pesona atau aura-aura yang membangkitkan semangat pemuda. Insyaallah. Yang pertama tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita. Kami sebut dengan hormat beliau, nama lengkapnya adalah Dr. Qudsi Ahmad MPDI, tapi menurut informasi beliau ini biasa dipanggil Abu. Ya, dipanggil Abu karena memang akrab dengan anak-anak, jadi anak-anak itu senang manggil Abu. Beliau ini lahir di Probolinggo, jauh ya, Probolinggo, di ujung Pulau Jawa kira-kira begitu, 18 Oktober 78. Adapun tempat tinggal beliau sekarang di Kampung Bulak Kecil. Ada yang tahu Bulak Kecil? Di mana tuh? Ramayana Semper ya, di Kampung Bulak Kecil, di dekat Masjid Al Jihad ya. Adapun pendidikan beliau S3 di Universitas Islam Jakarta di Hutan Kayu ya, di Hutan Kayu, Jakarta Timur. Pekerjaan beliau saat ini dosen di Universitas Perguruan Tinggi Islam Ilmu Al-Quran atau Universitas PTII. Kemudian dosen juga di STAI PTDII, dan saat ini beliau juga mengasuh pondok pesantren modern Tahfidz dan Assalam atau Hiliyah yang ada di Tarumajaya. Bagi teman-teman sekalian yang punya adik pengen pesantren, bolehlah nanti hubungi beliau, insyaallah ya. Baik teman-teman sekalian, materi kita adalah tentang bagaimana merajut ya persaudaraan. Nanti kita akan lebih mendalami materinya ya. Dan beliau akan memaparkan insyaallah secara gamblang. Tapi peraturan yang pertama untuk tanya jawab setelah materi semuanya. Oh ya, baik. Langsung saja kita persilakan kepada pemateri pertama kita untuk memaparkan pembahasan kita hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Majelis Ulama Kecamatan Koja, Bapak Kiai Haji Ghazali, dan para pengurus Majelis Ulama lainnya, Dewan Penasehat Majelis Ulama Kecamatan Koja atau Dewan Pertimbangan Bapak Insinyur Kiai Haji Andi beserta jajarannya,
Bapak Camat beserta jajarannya, serta pemateri dan para moderator serta para peserta. Syukur alhamdulillah pagi ini dengan semangat yang tinggi kita berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas, karena biasanya kalau hari libur begini maunya rebahan sambil main HP, nonton TikTok sama Reel sama YouTube. Tapi pagi ini kita menunjukkan ke dunia bahwa pemuda hari ini siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kata Sayyidina Ali, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kata makalah dalam Mahfudzat, laisal fata man qalaha aba, walakinnal fata man qalaha ana. Bukan pemuda hebat yang berkata ini bapakku, akan tetapi pemuda yang hebat itu adalah yang berkata inilah aku. Alhamdulillah, saudara-saudara, para hadirin hadir di tempat ini tidak didampingi oleh bapaknya. Karena kalau masih didampingi oleh bapaknya atau ibunya berarti belum pemuda, tapi masih anak TK. Ya kan? Kita masih ingat waktu di PAUD, waktu di TK, statement yang sering kita ucapkan, tepuk halilintar, tepuk helikopter, jalannya muter-muter, aku ke sekolah tidak diantar. Berbangsa, bertanah air, dan berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau udah tua kan begitu. Kalau kan mana-mana anak muda kan pakai minyak wangi, ambil minyak wangi, semprot cecek. Kalau orang tua bukan minyak wangi, minyak tawon, minyak kampak, minyak apa lagi? Balsam. Kalau lagi jatuh cinta tambahin minyak nyong-nyong. Itulah orang tua. Makanya sehebat apapun orang tua cuma satu seminggu. Makanya yang muda wajib takdim kepada orang tua, wajib. Tapi jangan takut untuk berkreativitas. Kenapa? Karena di tangan pemuda inilah akan menggoncang kehidupan, akan menggoncang dunia. Maka kemudian Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda akan aku goncang dunia. Untuk merubah dunia ini, iklimnya bagaimana ke depan, gak perlu banyak orang, cukup dengan 10 orang. Begitupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berkolaborasi dengan yang tua dan mengoptimalkan, memaksimalkan yang muda. Kita lihat sosok orang tua yang ada pada di Rasulullah, yang berada di samping kanan dan kiri Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki pertama yang masuk Islam dari kalangan orang tua. Begitu dihormati, dihargai, dicintai, diminta nasihatnya, dan diajak untuk setia oleh Rasulullah. Dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, Khadijatul Kubra, yaitu istri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak terpaku dengan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan ini. Tapi Rasulullah menggerakkan potensi anak muda. Kita lihat, ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau pada waktu itu masih sangat muda, yang mempunyai wirah, semangat juang yang tinggi. Ada Abdurrahman bin Auf. Beliau anak muda yang begitu cerdas,
ilmu bisnisnya oke, jiwa dagangnya hebat, sehingga pasar betul-betul dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu juga kita lihat ada sahabat Utsman bin Affan dan berbagai macam jenis latar belakang sahabat, sehingga kejayaan Islam pada waktu itu bukan hanya di Jazirah Arab, tapi mendunia. Dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian nyebar ke seluruh pelosok dunia sampai hari ini di Indonesia yang Rasulullah belum pernah nyampe ke tempat ini, akan tetapi kejayaan Islam insya Allah akan muncul dari Indonesia yang kita cintai. Saudara, inilah pemuda. Maka mohon maaf, jadilah pemuda yang tahu jati diri. Jangan jadi pemuda yang berkapasitas menjadi petua. Usianya masih muda, umurnya masih muda, wawasannya masih muda, tapi lagaknya kayak orang tua. Orang tua itu apa lagaknya? Duduk, rebahan, habis itu ngapain? Duduk, rebahan, duduk, rebahan. Itu aja aktivitasnya. Namanya sudah orang tua. Makanya kalau anak muda yang kerjanya cuma duduk, rebahan, tua sebelum waktunya. Apa yang harus dilakukan oleh anak muda? Jalan. Ada cewek godain. Buat motivasi hidup. Iya. Yang cowok juga begitu. Yang cewek juga begitu. Kalau ada cowok, ya godain, jangan nunduk aja. Ini jadi pasukan nunduk. Anak muda bilang, Ustaz, hari ini kita ghadul basar, mengamalkan ajaran Quran. Ngapain? Nunduk pandangan. Yang disebut ghadul basar di Quran itu jangan jelalatan. Ini betul nggak jelalatan nunduk, tapi ngapain? Asik main game online sampai tiang ditabrak. Ini anak muda hari ini. Kondisi objektifnya, maka ini harus dirubah. Kalau memang main game itu, main HP itu menjadi sebuah kebutuhan karena ingin menjadi konseptor, ingin merumuskan kebaikan, ya monggo. Tapi kalau cuma jadi objek dari teknologi, nauzubillah, maka tanda-tanda kebangkitan bangsa ke depan akan berubah. Maka saudara-saudara, para pemuda, apa yang dinyatakan oleh Soekarno harus ada pada diri kita. Sayalah pemuda hari ini yang akan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 10 pemuda yang ikut seminar pagi ini, 10-10-nya kita akan ketemu 10, 15, 20 tahun yang akan datang di Senayan. Yang akan jadi anggota DPR RI, yang akan jadi anggota DPD, yang akan jadi anggota DPR, kalau dulu ada istilah MPR dan lain sebagainya. Selamat datang kepada guru kita, Kiai Abdul Qadir. Oke, saudara, tema yang disampaikan pada hari ini yang disebut dengan merajut ukhuwah. Kenapa kok ada istilah merajut? Berarti merajut itu kan kata lainnya menjahit, merangkai, menyulam. Kenapa kok harus disulam ulang? Karena ada indikasi pemuda hari ini asik dengan kesendirian, asik dengan dirinya masing-masing. Kondisi generasi muda hari ini, dia lebih senang dengan handphone dan game online-nya daripada berkumpul bersama, bersatu, merumuskan ide-ide. Ini kondisi. Enggak di mana-mana.
Bahkan ada di antara mereka yang mempunyai komunitas-komunitas hanya parsial dan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini penting untuk dirajut kembali. Karena jiwa pemuda itu harus dibangkitkan. Kita lihat salah satu indikasinya, kan saya lihat dari seragam nih. Ini ada jas dari mana nih? Sejahtera. Dari Sejahtera. Yang sampingnya Tanjung Priok 2. Yang belakangnya Siliwangi. dari Siliwangi. Kenapa sih maunya dari Sejahtera, duduknya dengan Sejahtera? Boleh dong dari Sejahtera duduk bersama dengan Siliwangi. Boleh. Kalau Ya. karena belum kenal. Ya maka dari itu dirajut. Ya kan? Merajut ukhuwah itu penting dimulai dari awal. Kenal, ketemu, kalau kata anak pelajar itu, ya kan? Salam, sapa, santun, komunikasi dari awal, jangan sehingga pulang dari ajar MUI punya teman baru, punya kawan baru, punya relasi bisnis baru, dan dari awal sudah dimulai. Hari ini yang mohon maaf, kondisi pemuda hari ini ramai di dunia medsos, sepi di dunia nyata. Grup WA-nya ada 20, 30, bahkan ada 200, anggotanya 1000. Kali 200, sudah berapa ribu. Tapi giliran ketemu gak kenal orang. Noleh sana, noleh sini. Ini penting untuk dievaluasi dan untuk dirajut. Persaudaraan kita itu bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Jadi dua dunia ini harus kita lalui bersama. Merajut ukhuwah. Ukhuwah apa yang harus kita rajut? Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Karena sesama manusia itu sama-sama mempunyai kebutuhan, pengen dihormati, pengen disayangi, dan pengen dicintai. Wah. Jangan sampai gara-gara kelamaan main dunia maya jatuh cinta kepada sesama perempuan. Ya kan? Gara-gara sering main dunia maya jatuh cintanya kepada sesama laki-laki. Dan ini menjadi fenomena hari ini dan dianggap wajar, dan kekeliruan yang nyata. Maka ukhuwah basyariyah ini harus diperkokoh sehingga punya kecenderungan saling mencintai di antara sesama manusia. Dan kita hari ini mohon maaf kena penyakit individualisme itu yang punya kecenderungan yang penting saya. Ada istilah L4, lo lagi, lo lagi. Kenapa? Udah gak punya teman yang lain, cuma temannya itu saja, itu saja, itu saja. Sudah tidak bisa mengepakkan saya. Seharusnya dengan adanya dunia maya ini, kita bisa menjangkau dunia, bisa berkawan dengan siapa saja, dengan grup yang ada itu, dengan grup WA, dengan grup Facebook, dengan grup IG, Twitter yang ada, kita bisa berkomunikasi dengan efektif dengan mereka, baik di dunia maya dan dunia nyata. Ini satu, ukhuwah basyariyah. Yang kedua ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Sudah bukan zamannya lagi kita ribut dengan teman tetangga cuman karena perbedaan pendapat dan pendapatan. Kalau cuma perbedaan pendapat, tinggal kita satukan bagaimana cara mempertemukan pendapat itu. Kalau cuma perbedaan pendapatan, tinggal kita berkolaborasi bagaimana cara mendapatkan pendapatan yang baik, yang efektif. Kalau kita dulu kan sering menyebutkan salah satu slogan, hasrat hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Kan begitu? Boleh kita ngomong begitu, tapi jangan titik, koma. Hasrat hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Karena tangan kita nggak sampai, ayo kita bersama-sama peluk gunung ini. Dulu kakek dan nenek moyang kita dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini
dibilang kurang 3 menit. Dalam merebut kemerdekaan bangsa ini bergandengan tangan satu sama lain sehingga biidznillah dengan izin Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa. Maka uhuwah wataniyah ini, persaudaraan sebangsa setanah air kita rajut bersama. Saya ingat dulu anak muda NU dan Muhammadiyah suka berantem gara-gara kurus suku. Ustaz, di sini anak muda dan NU berantem dulu gara-gara rebutan kata NU kunut subuh itu sunnah abad yang harus dikerjakan, kalau lupa harus sujud sahwi. Kata teman Muhammadiyah, itu kunut subuh tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus, cuma beberapa kali saja, sehingga tidak harus dilakukan terus menerus. Jadi saya nggak kunut subuh dulu. Pengurusnya sekarang ngomong lagi, alhamdulillah Ustaz, sekarang pemuda NU dan Muhammadiyah sudah tidak pernah berantem antara kunut subuh. Emang kenapa? Dua-duanya sudah nggak pernah sholat subuh. Asik main game sampai jam 3. Subuhnya niatnya usolli fardhu subhi rakaataini qadaan mustaqbilan qada udah jam 8 mau sholat subuh. Nauzubillah ini tadi. Cukup, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak sempurna bahas tema karena terbatas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dong buat Bapak Menteri kita. Sungguh luar biasa, beliau sudah memaparkan materi kita tentang hari ini. Sedikit kami bukan mengulas ya, untuk memantik agar teman-teman mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Karena kita langsung sesi tanya jawab pada sesi pertama ini, insya Allah kami berikan 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Sesi pertama 3 penanya, kalau memang nanti kurang sesi kedua 2 penanya. 3 penanya, berarti 6. Saya pantik terlebih dahulu. Beliau menyampaikan tadi bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Kita ini ya pemuda hari ini merupakan pemimpin masa depan. Berarti harus betul-betul jadi pemuda agar nanti bisa jadi pemimpin. Beliau juga menyatakan bahwa Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, beri aku 1000 orang tua akan mencabut Gunung Semeru, tapi beri 10 saja pemuda goncang dunia. Berarti pemuda ini luar biasa perannya ya. Kemudian Rasulullah menggerakkan potensi anak muda sehingga Islam tersebar luas ke seluruh penjuru seperti Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Kemudian anak muda perlu jalan, kata beliau tadi ya, harus jalan, tapi jalannya matanya harus ke depan, jangan nunduk melulu begitu. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa kenapa materi kita ini perlu diangkat, karena saat ini ada indikasi anak muda itu cenderung asik dengan sendiri atau individual, sehingga perlu kita angkat ini biar tadi beliau mencontohkan kenapa dulunya harus sama-sama begitu, tidak langsung berkolaborasi. Artinya apa teman-teman, ini menjadi bahan ya pembahasan kita. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang ukhuwah basariyah dan ukhuwah wataniyah. Baik teman-teman, ini sedikit pemantik dari saya. Saya buka sesi tanya jawab yang pertama, 3 penanya. Jadi diselesaikan dulu satu sesi. Oh langsung dulu. Oh, oke. Baik, itu mohon maaf ya, kita ralat. Berarti disimpan dulu pertanyaan emas ya. Nah, nanti kita tanyakan setelah pemateri kedua. Kepada pemateri kedua kita, ini Pak Moderator sendiri atau bagaimana ini? Oh baik. Saya kira tadi moderatornya beliau, makanya saya bacakan. Masya Allah. Mohon maaf teman-teman sekalian, para peserta. Baik, alhamdulillah juga sudah hadir pemateri kedua kita yang
Subhanallah, sungguh menawan juga. Kami perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Syafruddin Patria, sarjana ekonomi. Beliau asli orang Jakarta, begitu Pak Materi ya. Oh, Jakarta Utara, berarti satu kampung lah sama kita. Alamatnya Marunda. Beliau menempuh pendidikan sarjana strata 1 prodi ekonomi ya di Universitas 17 Agustus Unta. Ada yang tahu Unta? Tahu ya. Beliau ini memiliki ada pengalaman yang luar biasa yang mungkin masih dirasakan oleh beliau saat ini sebagai PMII Jakarta Utara. Tapi setelah itu meningkat ke PMI DKI Jakarta hingga saat ini. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Dan kegiatan beliau saat ini pendampingan UMKM, dan beliau juga ternyata seorang kiai sebagai pembina di Pondok Pesantren Raudhah Al-Aitam di Marunda. Subhanallah ya. Masih agak muda, tuan siapa kira-kira? Masih agak muda ya. Nah, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, langsung saja Bapak Materi ya, untuk membersihkan waktu kami persilakan memaparkan bagaimana sih gitu kan yang harus dilakukan pemuda saat ini. Kenapa kok mesti dirajut gitu persaudaraannya? Ada apa sih gitu? Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa berkumpul dalam seminar kepemudaan yang sangat jarang ditemui oleh saya di Jakarta Utara. Apalagi yang melakukan seminar ini Majelis Ulama Indonesia. Yang saya tahu Majelis Ulama Indonesia itu ceramah, tabligh akbar. Nah, tapi kali ini dengan passion yang berbeda dan menyentuh sampai kalangan masyarakat terkecil atau masyarakat paling bawah, yaitu pemuda. Sebelum saya memaparkan materi saya, sudah dijelaskan oleh materi pertama bagaimana mengedukasi pemuda, karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Saya hanya melihat dari fenomena sejarah yang ada, pemuda adalah aset yang sangat berharga. Makanya hari ini kalau pemudanya memang sama-sama mencintai negaranya atau mencintai pemimpinnya dan juga mencintai sesama manusia umat beragamanya, itu suatu bentuk modal yang sangat luar biasa. Karena saya sangat jarang menemukan pemuda yang masih ingin duduk dan mendengarkan petua-petua daripada orang-orang tua. Ada peran-peran pemuda yang harus diisi oleh pemuda, mau itu di ruang-ruang publik ataupun di ruang-ruang umum. Bagaimana esensi pemuda itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian terhadap pemudanya. Kalau kita lihat tadi dijelaskan oleh disampaikan oleh ketua pelaksana, pemuda hari ini senangnya tawuran, pemuda hari ini senangnya bermusuhan. Nah, sehingga modal yang kita sangat mahal ini hanya murah ketika kita dipertontonkan dengan perkelahian. Nah, tapi hari ini saya melihat beberapa unsur-unsur pemuda, beberapa unsur-unsur dari pelajar hadir di hadapan ini. Dan hari ini saya menyatakan di Jakarta Utara, khususnya di Koja, tidak ada lagi yang namanya tawuran. Karena saya menyaksikan hari ini semuanya pada duduk bareng. Sejatinya pemuda adalah sebagai agen-agen perubahan. Pemuda adalah peran yang dapat dilihat dari
pemuda sebagai agen perubahan, yaitu dalam mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik menuju kepada arah yang lebih baik dan pada masa yang akan datang. Nah, pemuda yang hari ini yang saya melihat sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dengan inovasinya, gagasannya, sehingga kita mengenal hari ini dengan sebutan kaum milenial ataupun generasi Z. Generasi saya dan generasi pemateri sangat berbeda dengan generasi yang hari ini. Nah, tantangan hari ini sangat berat. Tantangan hari ini sangat berat di zamannya saya, karena hari ini teknologi sudah kita rasakan di tangan kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik? Itu kan intinya. Kalau kita tadi disinggung oleh pemateri sebelumnya itu hari ini pemuda tapi gayanya seperti orang tua, duduk rebahan, lebih asik dengan pada gadgetnya, sehingga tidak bisa mengekspor pemikiran-pemikiran pemuda untuk perkembangan lingkungan, baik untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan. Hari ini saya sangat jarang melihat pemuda ini sama-sama gotong royong membersihkan lingkungannya, sama-sama gotong royong membersihkan lingkungan sekolahnya. Padahal itu bentuk kecintaan kita. Kalau tadi disebut dengan hubul waton minal iman, kita dari hal yang kecil saja. Jangan berbicara negara hari ini. Kalau berbicara negara sudah banyak membicarakan, tapi bagaimana membicarakan pendidikan? Karena kalian akan kembali kepada sekolah-sekolah kalian. Bagaimana kalian mencintai sekolah kalian kalau kalian aja tidak mau gotong royong untuk membersihkan sekolah kalian? Menghilangkan stigma-stigma negatif bahwasanya pemuda pelajar itu hanya bisa melakukan anarkisme, tawuran. Nah, sehingga tidak ada yang perubahan-perubahan yang ke arah yang baik, tapi perubahan-perubahan itu malah mengalami kemunduran kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, pemuda itu sebagai agen pembangunan. Bagaimana pemuda ini melihat ketersediaannya fasilitas umum, ketersediaannya fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau tadi dikatakan dengan adanya kerusakan yang tadi disampaikan, ada yang bakar ban, nah itu kan suatu bentuk kerusakan. Nah, sehingga pemuda paling rawan untuk didoktrin untuk tindakan-tindakan kekerasan, karena yang saya lihat akar anarkisme itu bukan adanya di orang tua. Akar anarkisme ini adanya di tingkat pendidikan. Akar radikalisme itu adanya di tingkat pendidikan. Makanya dengan seminar ini dengan harapan kembali kepada sekolah-sekolah kalian, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada teman-teman kalian, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang ini yang selalu sering dilupakan oleh pemuda. Padahal pemuda ini suatu agen sosial kontrol. Bagaimana pemuda ini bisa mengkontrol suatu kebijakan. Nah, mungkin kalau misal pelajar belum terlalu aktif menyuarakan aspirasi-aspirasi, keresahan-keresahan masyarakat, belum ke tahapan itu. Ketika kalian menjadi mahasiswa atau menjadi kaum intelektual, wajib hukumnya kalian menyampaikan itu, tapi dengan cara yang baik. Social control itu mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa sih yang kita atur, apa sih yang kita perhatikan, apa sih yang kita kontrol. Jangan sampai pemuda tidak tahu apa yang kita kontrol. Nah, di dalam pemerintahan itu ada sistem lembaga negara yang disebut dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tahun-tahun ini ada tahun-tahunnya orang-orang itu untuk berpolitik. Bagaimana dia menjadi legislatif, yudikatif, ataupun legislatif. Eksekutif apa? Saya akan menanyakan kepada teman-teman, apa sih yang disebut dengan eksekutif?
Eksekutif itu presiden, kepala negara. Jadi ketika kalian dikatakan mengontrol suatu kebijakan yang mana yang dikontrol? Terus legislatif itu apa? DPR, MPR, ataupun yang orang-orang yang di dalam parlemen. Yudikatif, contohnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Apabila suatu presiden membuat keputusan yang tidak sesuai dengan masyarakat, contoh sederhana misalnya, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM, bagaimana kalian mengontrol itu? Menyalurkan aspirasi lewat legislatif, salah satu. Nah, maksud saya dengan seminar ini kita tahu peran kita. Pertama, kita sebagai agen perubahan, dan hari ini kita akan kembali kepada dunia pendidikan atau kepada sekolah-sekolah kita. Sebelum kita terjun ke lingkungan masyarakat, menjadi kepala RT, RW, lurah, camat. Jadi disiapkan regenerasi ini. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi? Nah, salah satunya dengan demo. Terus Demo yang santun pastinya. jadi dalam demo pun ada aturan main atau ada aturan-aturan yang berlaku. Tidak semerta-merta ke demo, ke kantor DPR ataupun kita ada koordinasi dulu kepada aparat pemerintah ataupun aparat hukum, menyatakan perizinannya dulu sebelum kita melakukan demo. Nah, maksud saya kenapa sih ini yang hilang di generasi sekarang? Pemuda pada saat itu berkumpul untuk merumuskan suatu gagasan untuk bangsa. Nah, kalau misalnya orang-orang tua terdahulu dengan caranya merebut kemerdekaan dengan berdarah-darah dan melakukan peperangan, tapi pemuda pada zaman itu melakukan dengan halnya diplomasi. Karena dengan diplomasi Indonesia bisa mengalami kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan yang direbut dengan peperangan, tapi dengan hal diplomasi. Karena negara yang berdaulat, negara yang akan merdeka akan mendapatkan pengakuan di dunia global. Nah, pemuda pada saat itu sudah paham kalau kita bertempur, berperang dengan senjata yang ala kadarnya, dengan kemampuan yang ala kadarnya, tidak akan merebut kemerdekaan. Makanya didampingi dengan diplomasi, dengan membuat kongres-kongres pemuda. Dengan kongres pemuda kedua hadirnya dari perwakilan kawan-kawan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Maluku, Jong Batak, Jong Celebes, berkumpul merumuskan, bukan mengatakan lagi saya ini Jawa, saya ini Sumatera, tapi mengatakan saya itu Indonesia. Makanya Sumpah Pemuda itu berbangsa satu, bangsa Indonesia, karena mempunyai rasa yang sama, dengan ratapan yang sama, rasa sakit yang sama, ingin merdeka. Berkumpul pemuda yang pada saat itu. Nah, kalau hari ini pemudanya acuh tak acuh, tidak lagi mau berkumpul, tidak mau lagi memberikan pandangan-pandangan terhadap negaranya dan pemerintahnya, tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Kita merdeka cuma secara berdaulat, belum merdeka dengan secara penuh. Pendidikan kita masih belum, kesehatan. Nah, makanya itu perlu teman-teman, sahabat-sahabat atau pelajar-pelajar lebih giat dalam berproses di sekolahnya, lebih giat lagi untuk belajar. Nah, saya sebagai pemuda hari ini menyatakan
pergolakan kaum tua dan kaum muda itu tidak masih dulu. Kalau dulu kan merdeka aja Soekarno butuh diculik baru merdeka. Nah tapi hari ini pergolakan kaum muda itu lemah. Hari ini yang mewakili dari tadi saya sebutkan lembaga-lembaga negara, mau itu eksekutif, legislatif, yudikatif, orang-orang yang sudah tua. Bagaimana kaum muda ini mengisi ruang-ruang itu, tapi dengan disokong dengan kemampuan dan kedisiplinan ilmu yang ada. Bagaimana fenomena hari ini dirasakan sama pemuda? Hari ini pemuda ibarat buih di lautan. Kalau misalnya dikomando ke sana, dia ikut ke sana. Tapi dikomando ke sana akan ke sana. Tapi tidak tahu nih komandonya untuk apa. Nah makanya lebih aktif dia untuk mengisi ruang-ruang itu. Coba sekali-sekali pemuda ikut rapat di kalangan Karang Taruna. Coba sekali-sekali pemuda ikut rapat dalam tataran RT RW. Itu akan hal yang kecil, jangan berbicara negara dulu. Terus bagaimana kita ikut serta dalam meramaikan kemerdekaan dengan kirab kebangsaan, kirab kebinekaan. Nah, konsensus 4 pilar hari ini harus dijalankan sampai ke tingkat sekolah. Apa itu 4 pilar? 4 pilar negara apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila mempunyai 5 dasar dan mempunyai butir-butir Pancasila. Nah hari ini tidak ada lagi pengenalan Pancasila di sekolah, sehingga hari ini dikatakan Pancasila tidak paham apa yang disebut dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja dari saya. Lebih nanti kita interaktifnya kita tanya jawab, sesi tanya jawab. Saya akhiri sebelum saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasih aplaus dulu dong. Sudah Patria S Sarjana Ekonomi sudah memaparkan materinya terkait dengan merajut persaudaraan, lupa lagi, menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Kira-kira apakah puas teman-teman sekalian? Puas ya? Yang benar. Tes 1. Untuk pemateri yang kedua sebetulnya masih ada kurang lebih sekitar 4 menit materi. Untuk mengisi kekurangan itu sedikit saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Anak muda itu terkadang ada juga yang aktif kok materi, yang memang senang berorganisasi, senang bersama-sama, tapi terkadang mereka itu malu gitu, mau bergabung sama orang-orang yang lebih tua begitu. Nah kira-kira gimana mengatasinya ini kira-kira? Ya kembali lagi kepada bagaimana generasi muda ini tujuan berorganisasinya. Kalau berorganisasi kan pasti berbau, bertemu dengan orang banyak, dan sudah membiasakan dirinya untuk bersosialisasi.
bersosialisasi itu tidak mengukur batasan usia, kalangan, tidak terpaut kepada usia ataupun kepada kalangan. Jadi ketika teman-teman pelajar yang sudah aktif berorganisasi, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang sudah lebih dulu berorganisasi, sehingga ada komunikasi dua arah, sehingga terbentuklah dari alam bawah sadar kita dalam pemikiran kita itu bagaimana kedepannya kita untuk lebih aktif lagi dalam berorganisasi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Materi. Beliau katanya begini, teman-teman pemuda-pemuda, jadi tidak usah malu dan jangan sungkan-sungkan, ya. Walaupun itu kan kumpulan orang tua, nggak jadi masalah, gabung aja dulu. Bingung kumpulan apa ini, tanyain gitu. Baik, saya pantik ya, mohon dipersiapkan. Berarti 6 pertanyaan, 3 pertanyaan untuk pemateri 1, 3 pertanyaan untuk pemateri kedua. Saya pantik terlebih dahulu dari pemateri kedua. Tadi beliau menyampaikan bahwa pemuda itu aset bangsa yang sangat berharga, ya. Jadi hargailah posisi kita ini merupakan aset yang berharga. Jangan dianggap kita ini tidak memiliki peran apa-apa, karena di antara peran pemuda yang pertama kata beliau tadi merupakan agen-agen perubahan. Itu pemuda. Kemudian agen pembangunan. Kemudian beliau juga tadi menyatakan bahwa pemuda itu merupakan agen sosial kontrol. Nah, ini dari peran-peran ini ternyata kita ini memiliki, ya, pemuda itu memiliki nilai yang luar biasa di sebuah bangsa, ya, sehingga perlu kita kolaborasi antar pemuda dari berbagai elemen. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kedua pemateri kita. Oke, terima kasih. Sesi berikutnya maksimal ini 30 menit maksimal, ya. Tapi 15 menit bisa ditempuh, ya alhamdulillah. Ya, sesi tanya jawab yang pertama, yakni kita buka 3 pertanyaan. Boleh dari laki-laki, boleh dari perempuan, silakan. Silakan mengacung, kemudian ya silakan tentukan nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyoli Salim dari SMK Sejahtera. Nah, saya mau bertanya kepada pemateri yang pertama tadi. Kan tadi pembicaraannya tentang persaudaraan. Nah, saya mau nanya, kan kalau sekarang anak muda itu kebagi jadi 2 ya, ada yang introvert sama ada yang extrovert. Nah, kalau extrovert itu pesannya untuk orang-orang yang suka berorganisasi, suka bersosialisasi, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul. Nah, sementara untuk anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang introvert, lebih suka sendiri karena malu, lebih malu. Terus kalau sama orang energinya cepat habis, jadi biar energinya cepat habis mereka lebih suka sendiri. Nah, saya mau nanya, untuk mengatasi individu-individu yang memiliki karakteristik introvert ini tuh gimana sih? Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Ramdhani dari sekolah SMK Tanjung Priok 2. Jadi saya kan ketua OSIS dari SMK Tanjung Priok 2. Ketika saya mau membuat event-event di hari tertentu, kan kita butuh ide-ide dari warga-warga sekolah. Nah, terkadang ada beberapa anak-anak itu yang tidak mau mengeluarkan idenya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara efektifnya untuk menggerakkan anak-anak sehingga mereka mau mengeluarkan ide-idenya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ramadan dari perwakilan Masjid Al-Faizin Pelumpang. Saya ingin bertanya, kalau gua boleh tak ya? Boleh. Oke, saya ingin mengerti dulu tadi tentang agen sosial kontrol. Itu kan berarti masih berhubungan dengan anarkisme ya. Nah, menurut saya
yang saya pelajarin, biasanya kebanyakan anak muda yang anarkis itu datang dari mahal. Pertama orang tua, lingkungan, karena ekonomi, terus karena gabut, terus yang lain karena kegiatan yang nggak punya feedback ke mereka. Makanya mungkin kebanyakan anak muda salah satu alasannya tawuran atau apapun itu karena orang tuanya kurang begitu kan. Terus lingkungannya juga nggak mendukung, ekonominya juga kurang, terus dia bingung mau ngapain, nggak punya kegiatan. Karena kalau ikut organisasi yang tadi dibilang juga kurang gimana ya, kurang kooperatif antara orang tua dan pemudanya. Terus juga ada pun yang kegiatannya nggak punya feedback, artinya nggak bermanfaat buat dia. Jadi belajarnya ketahuan dan kriminalitas yang lainnya. Nah saya pengen kiranya kepada Pak dosen dan juga narasumber yang kedua agar bisa memberi jawaban yang kiranya nanti bisa kita sebarkan ke teman-teman kita yang hari ini masih ketahuan supaya nggak keluar lagi. Terus saya juga pengen bertanya tentang, karena ini konsepnya masih keislaman, saya pengen menyoroti tentang masjid yang sekarang ini sudah mulai langka dari remaja. Nah, ini mumpung saya juga pematerinya MUI yang kiranya punya power di setiap masjid, saya pengen gimana solusi tindakannya kepada para pengurus masjid yang notabene itu orang tua yang tidak memberikan ruang kepada remaja agar bisa berekspresi di masjid. Atau biasanya ada juga masjid itu yang memusuhi remaja karena dianggap tidak kompeten dalam mengurus masjid itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon pemimpin masa depan. Baik, langsung saja kita serahkan ke pemateri. Sudah baik. Yang pertama mungkin di pemateri pertama kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah saya mendengar pertanyaan dari 3 penanya, selera muda saya jadi hidup kembali. Jadi bangkit. Artinya berarti Indonesia ke depan ini sudah banyak calon-calon generasi penerusnya. Amin. Tepuk tangan buat para penanya. Sekalian saya ingin ngerjain panitia. Buat penanya wajib dikasih hadiah. Siap, udah nyiapin. Yang pertama dari saudari kita yang dari SMK Sejahtera. Pertanyaannya tentang psikologi. Ada anak yang mempunyai karakter tertutup, ada yang karakter terbuka. Mana yang lebih baik antara tertutup dan terbuka? Semuanya baik. Yang terbuka oke, baik. Yang tertutup juga oke, baik. Dalam ilmu psikologi itu semua Allah berikan kepada kita semua potensi yang berbeda-beda. Tidak harus sama, karena memang Allah menciptakan suku wa qabail, suku, kabilah, dan bukan hanya itu. Makanya ada closing dari ayat itu lita'aruf. Yang disebut dengan lita'aruf itu kan bukan hanya mengenal nama. Kamu namanya si A dari sekolah ini, bukan hanya itu, tapi mengenal lebih mendalam. Oh, saya punya teman ini karakternya ekstrovert, berarti dia mempunyai kebiasaan A, B, C. Ada sesuatu yang ia sukai, ada sesuatu yang ia benci. Bagaimana caranya kita untuk menimbulkan rasa suka terhadap dia dan mengurangi rasa bencinya? Begitupun sebaliknya. Makanya ulama tasawuf itu pernah menyatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal potensi dirinya, kelemahan dan kekurangan dirinya, dan keunggulan yang ada pada dirinya,
maka dia akan bisa melejitkan potensi dirinya karena dia akan lebih kenal terhadap Tuhannya. Ekstrovert dan introvert itu bukan kekurangan, tapi itu justru kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka satu sama lain perlu untuk melatih diri. Kalau suka galau, gelisah, merana, apa yang membuat dia galau? Dilatih agar supaya dia tidak galau mendalam di dalam bab itu. Penting nggak untuk bergabung mencari informasi tentang kelemahan diri? Penting, agar supaya bisa mengobati diri sendiri. Sama kayak orang bergaul dengan orang lain, maka kan yang dikenal pertama kan siapa namanya, dari mana, apa hobinya, apa cita-citanya. Dari situ kemudian kita bisa atau mampu menganalisa diri kita masing-masing dan lain sebagainya. Secara sederhana, kalau kita lihat di organ kita, struktur tubuh kita, masing-masing sudah diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Kebiasaannya, salah satu contoh saya kasih garis. Mbak, coba tangannya begini. Ya. Satukan tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Yang ada di atas jempol kanan atau jempol kiri? Kanan. Mbak, jempol kanan, sebelahnya? Kiri. Itu saja sudah beda. Sebelahnya kanan, sebelahnya kiri. Maknanya bisa saling mengisi satu sama lain. Bisa saling mengerti. Oh, dia ini kalau punya kebiasaan, kalau pakai bedak setengah jam sendiri nggak kelar. Kalau yang itu kadang berangkat nggak pakai bedak juga oke. Ini kalau beli ditulis dulu, dihitung, setelah selesai belanja pembaliannya dirinci. Kalau yang lain mau beli aja. Kan diantaranya begitu kan? Ada yang senang matematika, ada yang senang seni, ada yang senang serius, ada yang nyanyi-nyanyi. Apakah yang nyanyi-nyanyi itu jelek? Enggak. Apakah yang rajin matematika juga hebat? Enggak. Semuanya sama-sama hebat, semuanya sama-sama punya kelemahan. Anak IPS, kalau di sekolah ini, ada anak IPS, ada dan anak IPA. Yang mana yang hebat? Saya bilang dua-duanya hebat. Walaupun kadang-kadang anak IPA lebih sombong daripada anak IPS. Ya wajar lah, memang anak IPA memang diciptakan untuk agak-agak sombong dikit. Dan anak IPS diciptakan untuk suka senyum-senyum dikit. Ya sudah, sama-sama mempunyai karakter, kelebihan dan kekurangan. Maka di antara mereka potensinya tinggal dititik beratkan di mana dia letak kekuatannya. Gak usah maksa anak IPS ngafalin rumus matematika, dan gak usah maksa anak IPA untuk ngafalin nama-nama pahlawan. Apa yang dia hafal rumus-rumus angka. Tinggal potensinya dimaksimalkan dan hargai yang lain. Di sini yang perlu dimaksimalkan. Saya laki-laki, saya nggak perlu belajar bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Nggak usah. Saya belajar cara menjadi bapak yang baik. Begitu juga dengan perempuan, belajar menjadi ibu yang baik. Sehingga bapak yang baik dengan ibu yang baik saling menghargai di antara mereka. Ekstrovert dan introvert itu kelebihan yang Allah berikan, bukan kelemahan. Kelebihan yang Allah berikan kepada dia, biar saling mengisi dan menutupi satu sama lainnya. Yang kedua, bagaimana secara mengumpulkan ide? Kok agak susah teman-teman. Kalau bahasa sederhananya, Mas Ramadan yang dari Tanjung Priok, Mas Lutfi yang dari Tanjung Priok, ajak ngopi. Kopinya jangan kasih gula, biar agak pahit dikit. Jadi ngobrolnya biar agak lama. Orang ide itu nggak keluar karena kurang ngobrol. Bikin kesepakatan kalau lagi ngumpul kita 1 jam akan diskusi. Satu syaratnya, tidak ada handphone di tangan. Kalau ada handphone untuk browsing nyari informasi, cakep.
Tapi yang terjadi kan lagi ngumpul itu main game online, apalagi main Mobile Legends. Udah berantem aja itu. Sampai SMP Istiqlal aja ada lomba Mobile Legends. Saya pikir SMP Istiqlal mau ada lomba hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan nama-nama Madzhabul Arba'ah, lombanya Mobile Legends. Astagfirullah. Ini kondisi ya memang kaum milenial katanya. Tapi kan gini kata orang Jawa zaman dulu, mono ya mono, tapi ya ojo mono kan gitu. Ini fakta. Makanya Mas Lutfi sering-sering ngumpul, dikit-dikit ngumpul, pulang sekolah, kita ngumpul dulu. Nah, memang ada beberapa karakter teman-teman dalam organisasi itu. Ini dalam ilmu organisasi. Maaf, saya bukan ngomong kasar, tapi memang ini karakternya. Ada teman itu yang mempunyai karakter monyet. Monyet itu gimana? Sok tahu, dikit-dikit loncat, sok tahu. Karakter monyet begitu gampang. Gimana? Kasih pisang diem dia. Artinya sumbat mulutnya biar gak banyak celaka-celuk. Karena kalau dia celaka-celuk nyalain kita terus. Yang kedua, ada karakter teman itu karakter landak. Tahu landak? Binatang landak, dengar bunyi atau ada gerak dikit, itu senjata bulu-bulunya langsung tajam. Karakter begitu sulit untuk menerima perubahan. Mas Lutfi ngomong, ini bulan Maulid ya kita ngadain dulu. Alah, ribet. Maulid aja apa? Kayak waktu. Udah langsung pakai senjata terakhir dia. Model begitu gampang. Ambil ketepung pisang, tancapin di bulunya, buang ke sungai. Maksudnya begitu. Maksudnya orang yang begitu cuekin aja. Ada yang karakter, maaf, ini agak kasar. Karakter anjing, dikit-dikit ngomong, ya kan? Ngomong, kita rapat mau mulai dia berisik aja ngomong. Orang yang begitu gampang, kasih tulang. Anjing itu kalau dikasih tulang diem dia. Makanya pilih di organisasi itu biar maju, punakawan. Kalau dalam pewayangan Jawa ada gareng. Dulu di NU Utara di Banser ada gareng ya? Ada gareng. Ada gareng, Sodik. Ada gareng, ada Semar, ada Petruk, apa lagi? Ada Bagong, ada siapa lagi? Ada Cepot. Ada Cepot. Punakawan. Cari kawan-kawan yang dimasukkan dalam struktur organisasi itu yang ide-idenya mendukung kita sehingga nggak capek di organisasi itu. Cari yang seide. Kemudian kalau mau rapat dengan rapat besar, kumpulin dulu pengurus harian BPH, ketua, sekretaris, bendahara, atau teman-teman seide dulu. Diomong pelan ide itu, baru kemudian disampaikan di forum teman-teman. Atau sering SMS atau WA ke Ustadz Fadil Akbar, kan? Ketua panitia hari ini kita ada maulid nih, saran kita bisa mengadain apa ini acaranya, sehingga diskusi dengan yang lain, dengan tokoh-tokoh dari luar, baru ajukan ke pembina OSIS atau wakil kepala bidang kesiswaan. Jangan cuma nanya, Pak ini bulan Maulid kita mau ngapain Pak? Kalau cuma begitu, antum dianggap tidak punya kreativitas. Kreatif dikit, gimana caranya? Nanya dulu ke orang lain. Sekarang ini kan ada kurang lebih ini 100 orang yang hadir. Ada daftar isi, daftar hadir, ada nomor WA, ya kan? Syukur-syukur habis ini dibikinin grup WA. Di forum itu langsung dialog boleh, japri boleh, nanya apa yang ingin dilakukan. Insya Allah akan ada solusi-solusi. Nah, tapi yang paling inti tadi kopi, biar agak pahit dikit. Yang ketiga buat Ustadz Ramadan, saya mau jawab pertanyaan keduanya saja tentang manajemen remaja masjid. Memang ini menjadi keprihatinan kami. Maka saya minta kepada teman-teman MUI Koja khususnya,
setelah acara ini kita mau mengadakan kegiatan pelatihan imam, khotib dan lain sebagainya, tapi khusus remaja masjid. Karena setelah itu harapannya di masjid-masjid itu leadershipnya timbul, semangat tanggung jawabnya timbul, kemudian dan lain sebagainya lah. Karena mohon maaf, saya ingat bahasanya Muhammad Al-Fatih. Beliau pernah menyatakan, kalau saya ke masjid melihat ada anak nangis-nangis, lari-lari, loncat-loncat, saya senang. Karena 20 tahun akan datang pasti ada yang meneruskan dakwah. Tapi kalau nyampe di masjid usianya udah tua-tua, pasukan rambut putih, ya kan? Aduh, 10 tahun akan datang bisa jadi masjidnya itu ditutup, udah pensiun semua, udah gak ada jamaahnya, gak ada pengurusnya. Kan saja. Maka insya Allah di majelis ulama setelah kegiatan ini terus bikin kegiatan yang merangkul generasi muda dengan harapan menjadi subhanal yaum rijalul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Baik, kita ke pemateri kedua. Tadi aku perlu ulang pertanyaan atau sudah ingat? Oh baik. Ya. Dari Masjid Al-Faizin tadi menanyakan bahwa Pak pemateri menjelaskan tentang peran pemuda, sosial kontrol gitu. Nah, itu katanya lebih cenderung kepada anarkis. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak pemateri? Soalnya Al-Faizin ini sering ngelihat depan mata kalau subuh-subuh itu tawuran itu janjian gitu loh. Anak Gading sengon, anak merah nyerang dari Pertamina bolak-balik, kadang di depan PLN begitu. Itu realita, makanya curhatnya keluar gitu, tapi minta solusi. Silakan Bang Patria. Ya, tadi kan disebutkan pemuda itu sebagai social control. Nah, bagaimana melihat fenomena yang hari ini di lingkungan masjid, depan lingkungan masjidnya ada gerombolan kelompok yang melakukan tawuran. Kalau saya lebih kepada mengedukasinya, jangan pernah menyalahkan. Yang pertama, karena disitulah perannya aparat pemerintahan baik RT maupun RW. Jangan kita sebagai ini melihat tawuran kita superhero untuk membubarkannya, tapi dengan itu ada aturannya. Di situ ada Kamtibmas, Babinsa, RT, RW dilibatkan. Nah setelah itu teman-teman remaja melibatkan Karang Taruna, remaja masjid, membuat kegiatan. Setelah diedukasikan, membuat kesepakatan dan juga melibatkan orang-orang yang memang keterlibatkan tawuran itu untuk membuat suatu bahasanya kesepakatan, tidak lagi mengulangi. Itu sebagai efek jerah. Yang pertama itu dengan cara yang ringan. Yang kedua, membuatkan forum pertemuan orang tuanya, anak-anaknya, dan aparat lingkungannya. Yang ketiga, ketika sudah tidak lagi bisa kasih potensi-potensi yang bisa mengembangkan dirinya dia, yang tidak akan ke arah yang tidak baik. Contohnya, misalnya dia punya potensi apa, dia lebih senang ke mana hobinya, ataupun kalau misalkan karena kegabutan, karena tidak adanya pekerjaan, kasih ke BLK, salurkan. Di BLK banyak programnya. Di situ apalagi anak muda banyak UMKM. Hari ini banyak lapangan pekerjaan. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda yang mau aktif, mau nih merubah diri kita nih, yang tadinya image kita di masyarakat jelek, sedikit demi sedikit merubah itu. Jangan langsung semuanya kita rubah, tapi sedikit demi sedikit.
Nah itu yang pertama, itu yang pertama peran aparat, yang kedua peran orang tua, yang ketiga peran teman. Karena saya merasakan saya ketolong itu karena pertemanan, bukan karena orang tua ataupun karena aparat pemerintah yang ada, tapi karena pertemanan. Karena saya melihat pertemanan saya sudah jauh dari kata baik, sehingga saya keluar dari itu. Saya ikut ketika itu saya mengatakan saya harus kuliah. Bukan berarti saya kuliah ini untuk saya gaya-gayaan, tapi saya pengen mengupdate diri saya. Ya tadinya saya dikenal sama masyarakat itu jelek. Nah siapa orang pertama kali? Teman. Kalau bahasanya kita nih kan, lu mau sampai kapan begini terus? Dulu sekolah kayak begini, lu kecil kayak begini, masa lu masih kayak begini, dibaca hidupnya kan ada manfaatnya. Kedepannya akan menjadi sampah masyarakat. Tapi kan sampah masyarakat ini kan bisa didaur ulang. Kalau kita sadar dengan potensi yang ada. Nah edukasi penting di ruang pendidikan ataupun di keluarga. Edukasi kepada pertemanan. Aparat pemerintah bersosialisasi, menjaga lingkungannya dengan adanya ronda, siskambling. Itu kan sudah tidak ada di lingkungan kita. Tidak ada lagi adanya ronda, siskambling, sudah tidak ada lagi. Sistem keamanan lingkungan sudah tidak ada lagi. Sehingga saya bisa sebagai RW tidak tahu masyarakat saya kebutuhannya apa. Yang tadi kalau misal dikarenakan penggabungan atau tidak adanya pekerjaan bisa disalurkan. Kita mendata dulu, kita data berapa sih tingkat tahun ini kelulusan pelajar di tingkat masyarakat kita dulu. Setelah itu kita kasih salurkan ke PRK. Dari PRK setelah mendapatkan sertifikat, kita bisa berani sebagai aparat pemerintah bisa merekomendasikan kepada disitu misalnya ada apa? Ada BUMN, ada swasta, ada pabrik. Kenapa? Kok nggak bisa sih? Kan bisa, apalagi sekarang ada PPS, ada yang dinas tata air. Itu kan lebih gampang, itu lebih kepada masyarakat kelas bawah. Jadi yang pertama kita mengedukasi, yang kedua kita mensosialisasi, yang ketiga kita mengajak. Nah jangan sampai kita juga acak-acak melihat teman kita kayak begitu, kita acak-acak, kita ajak untuk kebaikan. Nah setelah itu aktifkan kepada Karang Taruna, pemuda masjid, ataupun majlis-majlis yang ada di situ, dikasihkan kepada guru yang baik ataupun leader-leader. Kalau di dalam organisasi itu punya leader. Saya misalnya pengen menjadi seorang yang orator. Orator itu orasi, jago berorasi, beretorika. Saya mencari leader saya siapa. Terus saya pengen lebih kepada akademisi. Saya cari leader yang memang latar belakangnya akademisi, bukan leadernya aktivis. Salah kalau leader aktivis itu lapangan. Jadi kita lihat dulu nih potensi kita maunya kemana. Kalau misalnya kita lihat kepada kita pengen jadi akademisi. Nah setelah itu kan diarahkan sehingga kita tahu tujuan kita ke depannya. Mungkin seperti itu sih kalau saya melihatnya. Pertama itu edukasi penting, yang kedua sosialisasi aparat pemerintahannya, yang ketiga itu ajakan daripada teman. Mungkin itu saja. Kalau memang misal ada yang pengen ditanyakan kembali, silakan ditanyakan, mumpung sesi ini belum tutup. Baik, terima kasih Pak Materi kedua sudah menjawab. Tadi awalnya di waktu 2 sesi saya bertambah 15. Tapi ternyata sesi 1 saja sudah 30 menit. Jadi sudah waktunya untuk closing kita. Ya. Pasti mendingan nggak puas. Iya. Nanti kan penasaran. Betul. Harapannya begitu. Mudah-mudahan tidak puas semua. Amin. Iya. Kalau puas semua nanti kita ngadain pada mau datang. Kalau udah puas ya, insya Allah ya. Baik, terakhir ya, bahwa kami tarik benang putihnya. Moderator kan harus menarik benang putih begitu kira-kira.
kira-kira tadi dari penanya ya, beberapa penanya terkait dengan mengatasi introvert dan ekstrovert. Beliau menyatakan bahwa semuanya baik, tinggal mengisi satu sama lain. Kemudian menggerakkan anggota itu seperti apa? Harus ngopi. Itu jawabannya ya, harus ngopi. Kemudian harus memperbaiki diri. Bagaimana nih biar di lingkungan masjid kita kepake? Begitu oleh orang tua, tunjukkan kalau kita pemuda itu nanti bisa mengikuti agenda dari MUI gitu ya, pelatihan imam, pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian jawaban yang terakhir dari pemateri kedua kita bahwa harus mengedukasi ya, biar tidak mengimplementasikan peran sosial kontrol, menjalankan sosial kontrol itu bukan karena sebab gabut atau ada kegiatan atau nanti cenderung kepada anarkis. Maka yang pertama harus mengedukasi ya. Kemudian menggabut nggak ada kerjaan, kasih ke PLK katanya, ada UMKM di situ ya. Kemudian peran aparat juga sangat pengaruh, orang tua dan pertemanan. Kemudian yang kedua adalah harus disosialkan ya, harus disosialisasikan. Setelah disosialisasikan diajak untuk mengamalkannya atau melaksanakannya. Baik, selesai sudah ya acara diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon atas segala kekurangannya. Terakhir sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat semua yang hadir pada acara kali ini. Baik, terima kasih banyak. Saya undur diri, terima kasih dan kami kembalikan kepada Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri kita. Baik, itu kita yang pertama untuk Mukarram Dr. K. Haji Kursi Ahmad MPD dan Mukarram Dr. Syarifuddin Fatri SH. Kita hapus sekali lagi. Ya, demikianlah rangkaian dan berangkat telah kita laksanakan kegiatan seminar kepemudaan dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 dengan tema merajut persaudaraan, menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Semoga apa yang disampaikan menjadi sebuah kebaikan dan mendapatkan sebuah hikmat buat kita semua. Dan kami atas segenap pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja atas segala kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya atas nama pribadi selaku MC pada kegiatan seminar kepemudaan ini mohon undur diri. Terima kasih. Dan sebelum undur diri kita bubar, kita ada sesi foto bersama untuk mengabadikan kegiatan kita dan selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Panitia Mukarram Ustaz Muhammad Fadil Akbar SPD. Sama langsung ada akun YouTube, nanti kalau udah jadi diedit bagi yang masuk nanti saya kirimkan linknya juga. Jadi mungkin kita nanti ada di sini yang tanya jawab diliput dan para pemateri. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Satu lagi bagi para penanya, tadi 3 orang dari Sejahtera, Riuk sama belakang temuin saya. Ada hadiah spesial. Ya. Ini temuin saya 3 orang. Ya itu aja. Tutup dengan baca ketua majelis, ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.